ンドチャンネルへようこそ。今回は日本の歴史をご紹介します。それではご覧ください。Restorasi Meiji adalah suatu peristiwa yang menunjukkan berakhirnya kekuasaan shogun dan dimulainya kekuasaan kaisar di Jepang. Sejak restorasi ini terjadi, Jepang yang semulanya menutup diri dari pengaruh asing berubah menjadi terbuka terhadap segala bentuk kehadiran asing. Bahkan, restorasi Meiji menjadi titik balik di mana Jepang segera tumbuh dan berkembang menjadi negara yang maju dan kuat. Dan sejak saat itu, Jepang berhasil mengikuti jejak negara barat lainnya sebagai negara imperialis. Dimulai dari masa pemerintahan Keshogunan Tokugawa yang dianggap salah satu tonggak penting dalam sejarah Jepang. Pada masa ini, Jepang dikenal sebagai negara yang menutup diri. Pemerintahan Jepang pada saat itu berpusat pada keluarga kaisar dan kaum bangsawan. Kaisar bahkan hanya menjadi simbol kekuasaan tradisional Jepang pada saat itu. Keshogunan Tokugawa tidak memberi kesempatan masuknya pengaruh asing di wilayahnya dan bahkan juga bertindak mengeluarkan larangan terhadap agama Kristen di Jepang. Melalui Active Seclusion tahun 1636, Keshogunan Tokugawa telah memutuskan koneksi Jepang dengan negara-negara barat, dan kebijakan isolasi ini telah bertahan selama 200 tahun lamanya. Pada abad ke-19, kebijakan isolasi Tokugawa ditentang oleh Amerika Serikat, membuat para pemimpin feodal Jepang sadar bahwa Jepang masih sangat lemah menghadapi senjata barat. Setelah kunjungan Commodore Matthew Perry, Jepang baru menyadari betapa terbelakangnya mereka dibandingkan dengan negara-negara barat. Jepang dipaksa untuk menandatangani serangkaian perjanjian seperti yang terjadi di Cina yang memberikan hak istimewa khusus kepada negara-negara barat. Matthew Perry juga memaksa Jepang membuka pelabuhan-pelabuhan untuk kapal-kapal asing yang ingin berdagang. Akibat perjanjian paksa tersebut, para samurai muda yang berasal dari dominasi feodal memusuhi rejim Tokugawa dan mengangkat senjata melawan pemerintah. Kekuasaan shogun akhirnya runtuh di tahun 1867 setelah berkuasa selama 260 tahun lamanya. Keruntuhan ini ditandai dengan terbentuknya aliansi antara pemimpin Satsuma dan Kido Takayoshi. Aliansi ini dibentuk untuk mendukung Kaisar Komei agar dapat berkuasa kembali. Pencetus aliansi ini adalah Sakamoto Ryoma yang berharap dapat melawan Keshogunan Tokugawa. Sepanjang tahun 1850 hingga tahun 1860-an, aliansi ini melakukan kampanye untuk melawan pemerintahan Tokugawa. Di sisi lain, kekuasaan Shogun Tokugawa semakin melemah semenjak meninggalnya para shogun. Dan di tanggal 3 Februari 1867, Kaisar Meiji naik tahta menyusul meninggalnya Kaisar Komei. Keshogunan Tokugawa secara resmi berakhir ketika Tokugawa Yoshinobu menyerahkan kekuasaannya kepada kaisar. 10 hari kemudian, Yoshinobu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala pemerintah. Tidak lama kemudian, pada Januari 1868, pecah perang Bungshin yang diawali dengan pertempuran Toba Fushimi. Dalam pertempuran tersebut, tentara Domain Choshu dan tentara Domain Satsuma mengalahkan tentara mantan Keshogunan. Kekalahan tersebut memungkinkan Kaisar Meiji untuk mengambil alih semua kekuasaan dan restorasi secara resmi dimulai. Pada 3 Januari 1869, Kaisar mengeluarkan deklarasi tentang pengembalian kekuasaan ke tangannya. Kaisar Jepang mengumumkan kepada semua pemimpin dari negara-negara asing bahwa Shogun Tokugawa telah mengembalikan kekuasaannya kepada pemerintah sesuai dengan permintaannya sendiri. Mulai saat itu, Kaisarlah yang akan melaksanakan kekuasaan tertinggi untuk urusan dalam dan luar negeri dari negara mereka. Mendengar deklarasi tersebut, sejumlah petinggi Keshogunan Tokugawa mengajak tentaranya melarikan diri ke Hokkaido dan mencoba mendirikan negara merdeka bernama Republik Ezo. Namun, tentara yang setia kepada Kaisar mengakhiri upaya mereka dalam pertempuran Hakadote pada Mei 1869. Kaum revolusioner kemudian meminta Kaisar untuk mengeluarkan sumpah piagam yang dapat mengubah Jepang menjadi negara kaya dengan militer yang terkuat. Ketika kekuasaan Kaisar Meiji dijadikan sebagai kepala negara Jepang, pemerintah oligarki Meiji bertindak atas nama kekuasaan Kaisar.
Kaisar Meiji mengambil semua tanah feodal milik Kesogunan Tokugawa dan dialihkan di bawah kendali kekaisaran. Tindakan ini sekaligus menempatkan mereka di bawah kekuasaan pemerintahan baru Meiji. Pada tahun 1869, Daimyo Domain Tosa, Domain Hizen, Domain Satsuma, dan Domain Soju telah berjasa melawan kekuasaan Kesogunan, kemudian dibujuk untuk mau mengembalikan domain mereka kepada kaisar. Daimyo lainnya juga selanjutnya diperintahkan untuk melakukan hal yang sama. Dengan adanya penghapusan wilayah domain, maka untuk pertama kalinya tercipta pemerintahan Jepang yang terpusat dan berkuasa di semua wilayah negeri. Pada tahun 1871, semua daimyo dan mantan daimyo dipanggil untuk menghadap kaisar untuk menerima perintah pengembalian semua domain kepada kaisar. Selanjutnya, utang-utang dan pembayaran gaji serta tunjangan untuk samurai diambil alih negara. Jepang yang masih lemah secara militer mengakibatkan kekuatan barat telah memaksa Jepang untuk menandatangani perjanjian yang membatasi kendali atas perdagangan luar negeri. Meskipun perekonomian Jepang pada saat itu masih bergantung pada pertanian, tetapi pemerintah Jepang menjadikan sektor industri menjadi tujuan utama pemerintah. Mereka membuat kereta api untuk pertama kalinya yang dibangun pada 1872. Di bawah moto peradaban dan pencerahan, pengaruh budaya barat mulai dari tren intelektual hingga pakaian dan arsitektur dipromosikan secara luas. Ketika periode Meiji berakhir dengan wafatnya sang kaisar pada tahun 1912, Jepang telah memiliki sistem pemerintahan yang sangat modern. Pemerintahan ini juga didukung oleh tentara dan angkatan laut yang kuat. Di sisi lain, sistem transportasi dan komunikasi di Jepang berkembang dengan pesat. Masyarakat Jepang juga telah mendapatkan pendidikan tinggi setelah terlepas dari batasan kelas feodal. Meski sekarang kekuasaan tertinggi Jepang berada di tangan parlemen dan rakyat, kaisar tetap dipandang sebagai simbol budaya Jepang dan kesinambungan sejarah. Para reformis Meiji membawa kaisar menjadi terkenal secara nasional, menjadikan keluarga kaisar sebagai keluarga penguasa tertua di dunia. 最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入った方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。